sendiri ya. Banyak sekali. Assalamualaikum. Nanti banyak banget. Antrinya dari mana masuk sana? Antrinya dari sana. Oh ya Allah, Robi banyak sekali. Antrinya? Kak, mulai antriannya di mana? Oh, belum tahu. Antriannya mulai dari mana? Dari belakang, Bu. Oh, belakang. Nah, setengah jam. Ya Allah, Robi. Oh, dari sini. Ini antrian? Iya. Oh, antrian. Yaudah Kak, harus masuk sini dah. Kayaknya langsung deh. Kita akan udah sampai mana gitu. Mana ya? Oh, Akbar. Kayak gini banyak. Iya, kan dong harusnya. Iya, nggak bisa langsung. Gimana cara tahu ya? Udah masuk, itu udah masuk. Aku tuh boleh ini. Itu ya harus udah masuk. Anak saya sekolah biar diurus bapaknya dan anaknya masih boleh pun kalau sekolah anak aku nggak ada biar anak aja. Iya begini ya. Ini ada voucher. Bajunya nggak ada yang gamis. Ya, silakan depan. Boleh minta mic-nya? Panitia izin ada mic. Boleh minta mic-nya? Dengan kakak siapa dulu, maaf izin. Karina dan Tambun Boys. Cek ada Kak Rina dari Tambun. Oke. Jauh ya? Jauh. Dan juga ada Ibu Vena Melinda. Oh iya benar. Ibu Vena Melinda bawa gengnya siapa aja? Oke. Masya Allah, selamat datang ya yang sudah hadir ya. Terima kasih Bu Vena Melinda ya, luar biasa cantik banget, pakai klambi pastinya ya. Oke. Dan juga ada Kak Dewi Melki. Mana Kak? Kak Melkinya mana? Di mana coba? Di kolong bangku ya. Kak Melki, selamat pagi. Masya Allah ya. Selamat pagi ya. Kak Dewi Melki bawa rombongan siapa aja hari ini?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah nih, insya Allah Kayaknya ahli surga semua nih ya. Amin. Semua ahwat milik Allah ya. Semua upi milik Allah. I love you. I love you. Ini keren banget nih Bang Aldi ya. Apa? Belum nanti. Keren banget. Lagi viral sekarang. Kapan? Tergantung Allah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang menurut kamu tidak baik ternyata baik menurut Allah, dan yang menurut kamu baik ternyata tidak baik menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kamu tidak tahu apa-apa sedangkan Allah mengetahui. Yang kedua. Yang ketiga, bagaimana cara Allah mengabulkan doa? Akan diganti dengan yang lebih baik, dan kalaupun tidak diganti di dunia akan menjadi akumulasi pahala kita nanti di akhirat. Jadi nggak ada yang sia-sia, karena doa kan ibadah, dan setiap ibadah pasti akan mendapatkan pahala dari Allah. Tinggal kita yakin apa enggak. Kalau mau lebih yakin lagi, janji Allah bagi mereka yang tahajud, ya, Allah akan naikkan derajatnya ke tempat terbaik, ke tingkat tertinggi yang dari karir yang sedang dijalaninya. Pokoknya tiba-tiba naik. Kita nggak tahu, mungkin salah satu amalan Mas Aldi adalah tahajud. Tiba-tiba viral, tiba-tiba naik, itulah cara Allah bekerja. Ya. Yang kedua, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan wa adkhilni mudkhala sidqin. Allah akan masukkan ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Aku punya permen, mau gak? Yang ketiga, wa akhrijni mukhraja sidqin. Allah akan keluarkan dari permasalahan yang dihadapi. Tolong pegang. Kita semua punya masalah enggak? Aku mau ngambilin permen. Punya kan? Banyak. Kelihatan muka-mukanya. Kita semua pasti punya masalah. Dan bukan hanya kita, semua orang itu pasti ada masalah. Dunia tidak akan memberikan kita 100%. Bentar. Oh, Ada yang karirnya bagus, keluarganya bagus, ternyata apa misalkan sakit, kesehatannya nggak bagus. Ada yang karirnya bagus, kesehatannya bagus, tapi keluarganya nggak bagus. Ada yang kesehatannya bagus, keluarganya bagus, nggak punya duit, ekonominya diuji. Sehingga dunia tidak akan memberikan kita 100%. Makanya ketika Allah memberikan kita ujian, salah satu caranya gimana? Salat. Salat. Sabar dan sholat ya. Salah satunya adalah tahajud. Nah yang keempat, yang keren di tahajud apa? Waj'alni min ladunka sultanan nasir. Allah akan menolong langsung sang hamba ketika ada yang ingin berbuat jahat kepada dirinya. Jadi jangan tinggalkan tahajud. Insyaallah. Tapi tentu sholat 5 waktunya harus dikerjakan, ya. Jangan sampai tahajud iya, tapi sholat fardunya enggak. Nah itu yang repot. Ya, tetap 5 waktu, ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini adalah kunci sukses. Jadi kakak kalau mau sukses, kalau bingung mulai dari mana, mulailah dari sholat. Kita udah tahu itu semua. Tapi memang sebegitunya sholat itu. Kenapa? Salat adalah satu-satunya ibadah yang Allah perintahkan bukan hanya dengan ayat saja turun, tapi dengan memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Bayangkan, hanya untuk mendapatkan perintah salat. Dan awalnya berapa waktu kita disuruh salat? 50 waktu. Kebayang nggak 50 waktu? Satu hari 24 jam. Kalau setiap jam aja kita sholat 2 kali, itu baru 48 kali. Allah cuma minta 5 waktu. Tapi maha baiknya Allah, 5 waktu kita sholat itu setara dengan 50 waktu. Al-An'am 160. Man jaa bil hasanah falahu asyru amthaliha. Barang siapa yang berbuat amal kebaikan termasuk sholat di dalamnya, maka Allah akan berikan pahala 10 kali lipat dari amalnya. Itulah maha baiknya Allah, ya.
Jadi Ya, kalau dunia ini kan sosoni, surga dan neraka. Kalau kita jauh dari Allah akan terasa seperti neraka. Tapi kalau kita dekat sama Allah, izin Pak Ustaz, akan seperti surga. Makanya kalau ditanya, ya kita di dunia ini dekat terus aja sama Allah supaya merasakan surga dunia. Ya kan? Kalau jauh, ya akan ada denial terus, sedih terus. Gimana supaya gak sedih? Ya kan ada tulisan latasan Pak Ustaz ya. Ya baca Al-Quran itu. Jujur aku waktu divonis kanker itu berkecamuk banget, sedih, marah. Ya gak nyangka aku kena kanker juga, sementara ibu juga sakit stroke. Aku mulai tuh baca Quran. Aku paksa. Bener aku paksa 1 hari 1 lembar. Ya. Terus masih terbata-bata juga karena udah lama nggak baca. Bahkan terbata-bata aja dari pahala itu. Jadi aku terus sampai sekarang alhamdulillah. Makanya banyak yang nanya Pak Ustadz, bro, lu burger lu bisa laris gimana? Saya nggak ada jawaban lain, saya cuma bilang alhamdulillah baca Al-Quran, udah gitu aja. Kebaikan Allah gitu. Wow. Udah bagus-bagus kenapa harus wow ya? Kan gak adil ya. Bisa Burger milik Allah. I love you deh pasti. Kenapa? ya sesama manusia kan ya. Kamu ini keduduk nih. Kaget ya. Oke, Bang Aldi, Ya. ini kan sebagai public figure kan pasti banyak banget komentar negatif lantas semuanya positif kan? Jangan salah Kak. Semua ini kita sudah jadi public figure karena apa? Sudah ada sosial media. Iya. Ya jadi hati-hatilah dengan sosial media, hati-hati dengan postingan, dengan komen. Ya itu gimana caranya Bang Aldi untuk menghadapi komentar negatif yang nyakitin, yang mungkin nggak baik lah, itu biar Bang Aldi tetap ikhlas, tetap stay cool itu gimana? Komentar negatif itu bukan di dunia, tapi di neraka. Jadi kalau ada komen-komen di sosial media, itu bukan komen negatif, itu mengingatkan supaya kita nggak kebablasan. Hidup itu nggak bisa jadi topeng. Misalkan kita sosok baik, itu nggak bisa. Baik di depan kamera, ya tiba-tiba nggak ada kamera nggak baik. Hati-hati ada kamera Allah di mana-mana. Ya jadi Allah maha tahu. Jadi kalau kakak bilang ada komentar negatif, buat saya itu bukan komentar negatif, itu karena dia sayang sama saya, dia ingatkan gitu. Oh justru itu ya, jadi mindsetnya dibalik gitu. Jadi ya itu positif thinking. Jadi mindset aja. Itu yang disebut gurih-gurih. Nyok. Oke, Pak Ustadz nih seputar gurih-gurihnya ya. Menanggapi kalau Bang Aldi udah hebat ya, mindsetnya udah bisa kayak itu bukan komentar negatif, itu adalah mereka sayang sama saya gitu ya, jadi kan kritik yang membangun lah. Tapi kan kalau kita nih nggak bisa kalau bisa emosi ya. Ini kalau ada komentar-komentar di sosial media ataupun langsung itu, cara menanggapinya yang terbaik itu gimana sih Ustadz Asad? baik, kalau ada yang komen negatif, hate comment gitu ya. Yang pertama tentu kita introspeksi dulu, jangan-jangan bener nih yang sampein gitu. Karena ketika orang menyiapkan waktunya hanya untuk komenin kita, berarti kan ini niat banget sebenarnya. Antara memang mereka benci banget atau memang ada yang ingin disampaikan ya. Pertama kita introspeksi, dan memang ini juga ajaran dari Nabi SAW. Kata Nabi, jangan lihat siapa yang memberikan masukan, nasihat, tapi lihatlah apa isinya ya. Jangan lihat siapa, oh dia kan dia statusnya lebih rendah dari saya misalkan, atau bawahan saya ngasih masukan, jangan. Tapi lihat isinya benar apa enggak. Ketika itu benar, maka bisa jadi itu adalah hidayah dari Allah yang melewat orang itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang itu adalah fitnah, ya, kalau memang itu adalah fitnah tidak sesuai, kita cukup diam. Kalaupun mau klarifikasi boleh, tapi hanya 1-2 orang aja yang memang dia bisa nyampe kemana-mana. Misalkan nih ada fitnah misalkan ke kita tahu Kak Buni ini temannya banyak, ya kan, orangnya baik, hatinya bersih. Kita cukup klarifikasi ke Kak Buni, biar Kak Buni yang ngomong ke semuanya nanti. Jangan dari kita. Kenapa? Karena kalau dari kita pasti pembelaan itu adalah sangat subjektif, betul ya. Tapi kalau dari orang lain itu sangat objektif.
Dan jangankan kita, Sayyidah Siti Aisyah aja itu pernah kena fitnah, pernah kena hate comment dari orang-orang kafir Quraisy. Bayangkan, Siti Aisyah, istri dari Rasulullah, pernah mendapatkan fitnah yang sangat keji. Apa itu? Berselingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal, ada salah satu orang Quraisy. Bayangkan, sampai Rasulullah sangat sedih. Karena itu mungkin kalau sekarang itu ya, spiral tadi kata Bang Aldi ya, udah kemana-mana nih FYP ya, udah spiral, menggulung terus. Terus satu ruangan tahu semua. Nabi sedih. Nabi tanya kepada Siti Aisyah, wahai Siti Aisyah, benarkah apa yang dikatakan oleh orang-orang itu? Jadi kisahnya waktu itu Siti Aisyah ikut Nabi perjalanan dari Madinah, dari Mekah ke Madinah. Di perjalanan Siti Aisyah ketinggalan rombongan karena lagi ikat sepatu atau apa, ketinggalan. Rombongan Nabi sudah berangkat ke Madinah, Siti Aisyah sendiri. Tiba-tiba datang laki-laki namanya Sofwan bin Mu'attal. Dan datangnya itu pun tidak yang sembunyi-sembunyi, datang melihat, loh, ya Sayyidah, kenapa sendirian? Oh, saya ketinggalan rombongan Rasulullah. Lalu Siti Aisyah ditawarkan oleh Sofwan bin Mu'attal untuk barengan ke sana ke Madinah. Nah, pas masuk pintu Madinah, semua kaum kafir itu melihat, dikiranya ada apa-apa. Nabi bertanya kepada Siti Aisyah, benarkah yang diceritakan oleh orang-orang bahwa kamu berselingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal? Lalu apa kata Siti Aisyah? Ya Rasulullah, jika saya katakan itu benar, itu tidak terjadi. Tapi jika saya katakan itu tidak benar, kamu pun tidak akan percaya. Karena kamu lebih percaya dengan spiralnya berita ini. Ya. Akhirnya apa? Siti Aisyah pulang ke rumah ayahnya, Abu Bakar. Dia hanya mengadukan kepada Allah. Dan apa yang terjadi? Turun langsung ayat Quran di surat Nuh, bayangkan, yang membela Siti Aisyah dan mengatakan bahwa kabar yang mengatakan Siti Aisyah berselingkuh adalah fitnah dan kabar bohong. Itu kan Siti Aisyah ya, yang langsung membela Allah ya. Kita gimana? Bisa juga, tapi nggak mungkin juga ayat turun. Itu nggak, ya kan? Iya, ternyata beliau memblok saya karena saya menjaga supaya saya tidak mention terus. Alhamdulillah, makasih pencerahan dari Pak Ustaz. Saya bener, aku selama ini bertanya, kenapa aku di blok ya? Oh iya, berarti menjaga jarak supaya makin cinta, makin sayang. Begitu. Ketemu kan? Iya, Coba izin pilih satu dong, Bang. Istilahnya sanang sinawang. Terkadang kita suka iri ataupun tergiur melihat kesuksesan orang lain. Begitu. Terkadang itu suka terbesit mungkin dalam hati setiap orang gitu. Bagaimana sih cara kita tetap menjaga hati kita supaya tidak punya pikiran untuk melihat orang lain tuh hidupnya lebih enak daripada kita. Gitu. Padahal kenyataannya kan belum tentu seperti apa yang kita lihat. Betul. Gitu. Terima kasih Kak Heni ya untuk pertanyaannya. Kak Aldi, terima kasih boleh kembali. Benar tadi udah dibahas ya Ustaz ya, tapi nggak apa-apa kita bahas lagi aja untuk jawaban dari Heni. Terima kasih Kak Aldi. Terima kasih Kak Heni Taher. Bukan. iya, iya, Karin Aher. Iya, keluar aku. Kita itu kan tidak bisa melihat orang lain hanya dari apa yang kita lihat. Dan seringkali orang pasti hanya akan menampilkan sisi terbaik darinya, apalagi sosmed. Mungkin yang orang apa adanya seperti Mas Hadi Taher ini sangat sedikit gitu. Tapi kalau yang lain pasti kan menampilkan sisi paling baiknya. Kakak misalkan foto nih 100 kali gitu kan, ini posting berapa? 1. Itu pun udah dengan macam-macam deh gitu ya. Nah, sehingga apa? Yang ditampilkan pasti selalu yang terbaik. Nah, kita tidak bisa melihat atau menilai orang lain hanya dari 1-2 postingan. Itu yang pertama. Yang kedua, daripada kita melihat nikmat orang lain, lebih baik kita melihat nikmat kita sendiri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya bagi kita.
Tapi kalau kita iri, kita nggak bersyukur, bisa jadi udah kita nggak dapat apa yang orang dapat, nikmat kita pun Allah ambil. Itu berbahaya sekali. Ya. Dan yang ketiga, ketika kita melihat nikmat orang lain, justru kita harus memuji Allah. Karena itulah bentuk rasa syukur kita juga. Dan pasti tadi kalau Allah janji, kalau kamu bersyukur, aku akan tambahkan. Berarti kalau kita bersyukur, maka Allah pun akan memberikan rezeki yang sama buat kita. Betul seperti yang tadi Mas Ali sampaikan gitu. Promosi brand milik orang lain, meskipun agak nyeleneh ya. Di era teori modern sekarang tuh nggak ada gitu. Promosi punya orang tuh nggak ada gitu loh. Tapi betul apa yang disampaikan semua milik Allah, ternyata di Al-Quran juga udah ada. Kebetulan yang menspiralkan itu Aldi Taher. Langit dan bumi. Ya kan? Padahal udah ada. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair. Sungguh milik Allah lah semua kerajaan di dunia ini. Dan Allah berhak mengangkat siapapun, meninggikan derajat siapapun yang diinginkan, dan menjatuhkan siapapun yang diinginkan. Maka ketika kita melihat ada orang tiba-tiba naik, tiba-tiba viral, tiba-tiba FYP, bisa jadi itu adalah amalan dia yang kita nggak pernah tahu. Dan Allah naik itu dengan sangat mudah. Berarti kalau kakak melihat teman kakak lagi dapat rezeki, lagi dapat nikmat dari Allah, udah disyukuri, doain yang baik aja. Karena pasti nanti waktunya akan muter tuh. Kan roda kehidupan berjalan. Hari ini di bawah, besok makin bawah. Besok ke atas insya Allah, ya kan? Hari ini kita di atas, insya Allah besok makin ke atas. Jadi selalu bersyukur dan selalu bersabar. Karena hidup itu antara dua itu aja kan. Ketika Allah memberikan kita nikmat, berarti Allah menginginkan kita mendapatkan pahala bersyukur. Dan ketika Allah memberikan kita ujian, kekecewaan, kesedihan, berarti Allah menginginkan kita mendapatkan pahala bersabar. Masya Allah, jazakallahu khair Ustaz untuk jawabannya luar biasa. Sebelum lanjut ini mau Ayam. boleh agak yang lain nggak? Gak serius. Sebelum beliau ngomong begitu, aku masih dari kemarin mikir, kenapa diblok? Apa salah saya? Kok jahat banget Om Deddy? Ternyata bukan, untuk jaga jarak agar lebih harum. Keren, itu disebut gurih-gurih. Ya, oke. Terima kasih gurih. Izin foto dulu boleh nggak? Oke, Ustadz izin ya, kita foto dulu. Kita nanti akan melanjutkan sedikit lagi. Kita di sini di bawah izin Ustadz sama Bang Alinya. Fotografernya boleh dari atas ya. Kita di sini aja di tengah. Ya Allah. Izinnya dulu ya, kalau mau. Aduh. Udah dapet. Pemandangannya di sini kurang. Kayaknya jauh. Iya, kan VIP. Oke. Amal soleh yang beliau lakukan selama ini, apakah mungkin ya ada diterima atau bagaimana mungkin pandangan Ustadz? Baik, Silakan. terima kasih Kak. Jadi setiap manusia itu pasti akan mengalami titik terendah dalam kehidupannya. Jangankan kita, Nabi SAW saja pernah mengalami titik terendah dalam hidupnya. Apa itu? Ketika dua orang terbaik di sisinya itu meninggal dunia, yaitu Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Sampai tahun itu disebut sebagai tahun kesedihan, Yaumul Hazn. Ya. Tapi apa? Dengan kesabarannya Allah memberikan hadiah. Apa itu hadiahnya? Diperjalankan Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itu adalah hadiah dari Allah untuk Nabi Muhammad. Bagaimana dengan ibadah-ibadah saya yang dulu gitu ya? Pertanyaan tadi kurang lebih apakah diterima ya, atau seperti apa, karena ketidakhusyuan ya, atau apa sih? Kurang lebih seperti itu ya. Nah, semua ibadah, konsepnya ya, semua ibadah itu ketika dilakukan dengan keyakinan pasti akan diterima. Itu satu. Yang kedua, kalaupun kita tidak sempurna mengerjakannya, tetap akan diterima. Malah bisa jadi sholat kita yang gak khusyuk itu Allah lebih cintai dibandingkan mereka yang khusyuk sholatnya tapi sombong. Iya, karena kalau sholat kita gak khusyuk berarti apa? Di balik kegalauan kita, kemalasan kita tetap maksain untuk sholat. Kita tetap maksain untuk ketemu sama Allah. Betul nggak?
sehancur-hancurnya hati kita kan sebenarnya mager, males ya. Kalau lagi banyak masalah kan kayaknya aduh pengen tidur aja deh, pengen menyendiri, pengen ini. Tapi di balik rasa males itu, kakak tetap memaksakan diri untuk bertemu dengan Allah, untuk sholat. Maka itu pasti pahalanya juga tetap luar biasa. Sama halnya seperti kita ngaji. Kan kalau kita terbata-bata dapat berapa pahala? 2. Pahala ngajinya sama pahala belajarnya. Ya. Bukan berarti ngaji jadi terbata-bata, enggak. Tapi Allah itu selalu melihat usaha kita. Allah tidak melihat hasilnya, karena Allah tahu manusia itu nggak sempurna, manusia itu banyak salahnya. Bahkan ketika ibadah yang kita lakukan tidak sempurna pun, Allah pasti akan tetap memberikan pahalanya. Tinggal dilihat apakah kita ikhlas menjalankannya atau tidak, gitu kan? Ya. Jadi dari semua kesedihan yang kakak lakukan, apapun itu, poinnya adalah jangan pernah tinggalkan Allah. Kita boleh sakit, kita boleh kecewa, kita boleh patah hatinya, tapi kita nggak boleh lupa kalau kita punya Allah. Selama kita punya Allah, pasti masalahnya selesai. Bukankah sebelum ini banyak masalah yang dihadapi, betul nggak? Kakak umur berapa ini sekarang? Berapa? 45. Oh, nggak kelihatan. Kayak 44. Aja. Betty, beta tipis. Selama 45 tahun kakak hidup coba, berapa banyak masalah yang sebelumnya? Betul nggak? Selesai nggak? Kan dikabulkannya. Nah ini yang memang sering menjadi kekecewaan lah gitu, bahwa doa itu tidak dikabulkan. Kazira, Nabi Zakaria ya, menikah di umur 30 tahun. Istrinya divonis mandul. Tapi Nabi Zakaria tidak pernah berhenti berharap kepada Allah bahwa Allah akan mengabulkan doanya untuk diberikan seorang anak. Dan apakah doanya dikabulkan? Dikabulkan. Di usia berapa? 100 tahun. Berapa tahun menunggu? 70 tahun. Bagaimana Nabi Zakaria begitu yakinnya bahwa Allah mengabulkannya? Karena Nabi Zakaria tahu hanya Allah yang bisa mengabulkan doanya. Itulah harapan tertinggi kita. Kakak yakin gak Allah yang maha mengatur ini semua? Kakak yakin gak setiap detak jantung itu Allah tahu? Kakak yakin gak setiap kedipan mata kita itu Allah tahu? Nah ketika kita masih punya harapan itu, maka hanya Allah yang bisa mengabulkan itu. Dan Allah juga bilang, kalau kamu yakin, aku akan kabulkan. Kalau kamu gak yakin, aku gak akan kabulkan. Tapi memang ilmu manusia itu terbatas kan. Kita hanya sekedar tahu apa yang pernah kita alami, pernah kita rasakan, pernah kita baca. Dan kita selalu membuat justifikasi sesuai dengan pikiran kita. Saya mau punya uang banyak nih. Kenapa? Karena indikator orang sukses adalah uangnya banyak. Misalkan punya mobil 2 misalkan, atau followersnya jutaan misalkan, ya, indikator kita. Tapi ternyata Allah tahu kalau kakak diberikan, mungkin doa yang kakak sekarang belum dikabulkan, itu bisa jadi nanti ada hal-hal buruk yang bisa kakak dapatkan. Memang ini teori, dan memang seperti inilah teorinya. Hanya Allah yang bisa ngabulin. Ini ada satu kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa, salah satu mukjizatnya Nabi Musa adalah bisa berkomunikasi langsung dengan Allah. Satu ketika ada seorang ibu tua umur 50 tahun datang kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, tolong minta sama Tuhanmu, saya tolong dikasih anak. Saya udah minta puluhan tahun nih gak pernah dikasih anak. Nabi Musa. Lalu Nabi Musa ya udah ngebantuin. Dia bilang, dia masuk ke kamarnya, dia doa sama Allah, ya Allah tolong, ini ada ibu siapa sekarang namanya, minta dikasih anak. Allah bilang kepada Nabi Musa, wahai Musa, katakan kepada ibu itu dia takdirnya gak punya anak. Waduh, gimana kasih tahunya ya Allah, kasih tahu aja. Akhirnya Nabi Musa keluar rumah dan mengatakan kepada ibu itu, Bu, saya udah bilang sama Allah, udah minta anak untuk ibu, tapi kata Allah takdir ibu gak punya anak. Ibu itu sedih, dia pulang sambil beristighfar kepada Allah. Besoknya datang lagi kepada Nabi Musa. Nabi Musa kaget, loh ngapain lagi Bu? Doain lagi dong, minta sama Allah, mintain anak. Kan kemarin udah dikasih tahu ibu gak punya anak.
Ya siapa tahu Allah hari ini berubah pikiran. Betul. Akhirnya Nabi Musa doa lagi sama Allah, Kak. Hasilnya apa? Kata Allah, ibu ini nggak punya anak, nggak bisa punya anak takdirnya. Dikasih tahu ke ibunya, Bu, ibu nggak punya anak takdirnya. Ibu ini sedih, pulang ke rumah sambil istighfar. Besok datang lagi, Kak. Apa kata Allah? Sama. Ya udah, Nabi Musa pun mengatakan hal yang sama dan ibu itu tidak pernah kembali lagi. Sampai setahun kemudian tiba-tiba datang bawa anak kecil. Nabi Musa kaget. Bu, ini anak siapa, Bu? Anak saya lah. Masa bukan anak saya? Saya mau mengucapkan makasih sama Nabi Musa nih, karena waktu itu bantuin saya doain ke Allah, Allah kabulin. Lalu Nabi Musa bingung. Dia nanya sama Allah, ya Allah, kan katanya takdir orang ini nggak punya anak, kenapa dikasih anak ya Allah? Kan dulu saya bilangnya nggak punya anak, saya malu nih sebagai nabi nih, gitu kan? Apa kata Allah? Iya betul, takdir ibu ini nggak punya anak, tapi setiap kali takdir itu diberikan kepada dia tidak pernah menyerah dan selalu meminta kepada saya, dan saya pun tidak kuasa untuk tidak memberikannya. Akhirnya turunlah hadis kan, hanya doa yang bisa mengubah takdir. Tadi kalau kakak tanya, ada nggak doa untuk mendapatkan semua kebaikan di dunia? Menunaikan ibadah sholat zuhur ya. Ajaran terima kasih Klambi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Udah penuh. Hah? Makanya ya. Oh, sabar. Jadi macet. Kita depan deh. Kayak gini aja. Udah. Mau beli makan apa? Ambil. Apa? Antri. Ya. Langsung pulang, Kak? Iya, mau ini ada acara lagi. Oh iya. Kak Bena cantik. Tidak tak omongin. Mau foto dari Enggak. Enggak. Pak antriannya di mana? Bukan itu VIP. VIP. Kita VIP. Kita itu belum deh. Oh yang ini VIP kita. Kita kan gratisan. Tahu diri. Kalau VIP pas mana? Oh. Kalau kita bot. Oh, bot. Iya, oh itu ada, tapi tadi ada yang bilang katanya ada yang pakai bayaran. Ini langsung banget ya. Iya. Udah malu aku. Enggak itu ya. Itu enggak bohong ya. Waduh. Kita antri sembako, kita antri sembako. Wah. Enggak, ini keluarga yang ini sponsor. Oh iya, Kambri. Terus ini kan ada yang hadir. Keluarga sponsor. Beda banget ya. Semuanya sama ya, punya hidung sama mata semua. Bedanya cuma polesan. Diriku cantik loh kalau jadan. Iya. Tebel banget kan kelihatan ya. Iya. Kenapa mereka sekarang itu aja ya, perawatan ya? Karena mereka promosi ini Klambi. Iya. Tebel banget kan di sini. Iya, namanya juga biar usaha. Jadi kayak kondangan gitu kan.
Tadi aku pas barisanku juga gitu. Kok itu yang kayak kondangan udah mati duluan dia. Apa namanya? Ini Kak apa ya Kak? Tetap aja masih ada dari Ini Vena Melinda. Iya. ada alatnya kan. Kak Vena Melinda. Farelnya mana? Boleh nggak jadi? Farelnya boleh nggak dijadiin suami? Ini sekalian promosiin bajunya kayak gini gitu. Warnanya Heeh, warna kalem ya. iya. Heeh. Tapi kainnya kayak gini biasanya panas, ini nggak panas apa ya? Mungkin kayak sutra kayak. Iya modelnya. Heeh, harganya mungkin 700-an. Tapi tadi kayak itu yang hem aja aku tadi tanya, harganya 400-an. Heeh. Tapi kita kan dapat diskon berapa ini? Cuma 75. Ada yang 100, berarti dapat 300. Kalau bahannya bagus ya memang standar sih. Kalau memang kayak sutra gitu loh. Saya kalau beli doang nggak buat kebutuhan. Iya, lebih prioritas. Mending beli emas ya. Dasar penjual emas. Maklum. Kalau kita yang pas-pasan ya carinya yang buat kebutuhan. Iya, aku kadang aku nyesel loh. Aku beli baju banyak ya, tapi nggak pernah dipakai. Masih di rasanya Dijual sedih. gitu aja kak, bukan apa. Iya, kadang gitu. Terus tak kasih ke keponakanku. Rasanya kan sedih dan merasa bersalah gitu kan. Beli tapi nggak dipakai. Memang ya benar-benar dipakai gitu. Makanya aku kalau ya bagus sih bagus gitu. Tapi ada uang sih ada uang pas itu ya. Tapi kalau nggak dipakai buat apa? Dosa banget kan. Aku aja yang nggak dipakai terus tak kasih sama ini apa orang dipakai enggak? Iya dipakai banget, istriku suka ya Allah, alhamdulillah. Dia warnanya warna yang tadi kayak kerudung kakak ya. Iya, iya kan itu. Karena nih, Tri gitu ya apa? Panitianya langsung itu ya pas sekarang langsung kasih ya. Nggak repot deh. iya. Aduh lumayan tuh. Kayak yang pakai baju sama Vena Melinda ya. Iya kan dia ambasadornya sih ya. Jadi kan tadi kan pakaiannya itu kan apa namanya Lambi. Lambi itu siapa ya yang punya ya? Aku lupa siapa gitu loh. Gitu ya. Iya. Iya. Dia dari Exit ya? Iya. Exit ya? Itu sekitar terakhir ya? Penting kan ada. Dia datanya. Ini satu dapat satu apa ya? Yang hijau gimana? Yang ada kota hijau tuh? Oh, Kalau udah dapet itu nggak dapet. oh dapat satu. Ya, terima kasih Kak. Hati. Oh, emang boleh di sini? Hah? Boleh di sini? Ini. Iya deh, nggak apa-apa. Bagus banget kok. Iya, nggak apa-apa. Iya. Nggak. Kayak apa sih make up itu? Kok Medina ya? Ya. Medina kayak Ih, ini bagus ya. Berapa ini harga deh, Mas? Ini diskon 50 Pak. Iya, berapa Jadi harga? 200, maaf ya, Sobat. Ini 200. Ya, sorry. Jadi 297. Ih, ini buku suka banget, tapi kurang panjang aja, nutupi pantat. Ibuku suka yang pantat. Ini yang ini harga deh
saya cek lagi ya Kak. Ini 200. Ini bagus ya. Oh, yang S nggak ada ya? 232. Sebentar ya, aku coba cek dulu. Yang ini ya. Klambi itu yang punya siapa ya? Aku sering dengar tapi lupa. Rido Ridho siapa? Jupri. Oh. Kalau yang cowok Kalau itu bahannya kainnya apa itu? Yang ini bahan apa? sama Kak. Ini kainnya bahan apa? Yang S warna hijau ya. Oh, enggak, aku tanya dulu aja. Heeh. Ini knit sih kak. Apa? Bahannya knit. Yang ini bahan apa? Kalau yang Yang itu coba aku cek dulu ya. Panas nggak? Panas nggak bahan ini? Ini nggak ada yang gamis ya? Aku sukanya pakai long dress. Iya, yang gamis nggak ada Kak. Oh, ini modelnya potongan ya? Iya, dia Tapi jaketnya apa? Premium soft polyester. Oh, polyester. Oh. Polyester. Dalamnya ada ituan. Oh, bagus. Oh, bisa panjang ya? Ini itu apa? Ini tebel loh kak. Apa? Lapisannya. Tapi itu 3/4 deh. Iya. Ini 1.000 pantes. Berapa harga deh? Ya standar kalau bahannya kayak gini. Makasih. Makasih ya Kak, maaf ya Kak, tanya-tanya Iya, dulu. sama-sama. Ya di mana ya, lantai berapa ya kayu? Enggak, oh Pak Pak di situ. Oh iya. Enggak, aku mau kasih tahu. Itu masih banyak itu, masih banyak. Iya, masih banyak. Iman yang coklat. Udah pulang ya? Baik lagi. Aku takut gemuk kalau sadar. Heeh. Kalau aku takut gemuk, ya doyan sih, doyan banget. Aku doyan makan kok, tapi iya. Iya, bentar. Pakai ini. Coba bandingin ya pakai ini sama pakai HP ku ya. Siap. Aku juga pengen tahu hasil. Oh, masih banyak yang antri. Dapat ini foto deh. Siapa? Husen. Zen. Azir. Mesin. Udah terima. Ini ya aku astagfirullahaladzim. Ada yang ketinggalan nggak? Tadi kita bawa apa ya? Udah dibasuhkan semua ya? Makasih ya mas. Di rumah bagus loh, udah selesai. Apa? Di sini sebelah sana dong, beda ruangan. Enggak, kita ingat lagi keluar. Ih, adeknya. Ini keluarga Klambi ya? Ngilangin rasa cemburu gimana sih? Tawakal. Tawakal. Ya tawakal ya. Kalau ada rasa gitu, kalau menurutku sih ya, apa? Ini kan negatif soalnya kan dia. Iya, tauhidnya dikuatin. Hah? Tauhid. Tauhid dan iman dan tauhid. Iya. Kan Tadi saya ngelamun aja. oh. Mbak enak banget. Jadi iman dan Lihat HP mulu. oh. Adik namanya siapa? Masya Allah cantik ya. Solehah ya. Kita nanya di sono kak, nanya supirnya kak. Ganteng ya kak. Siapa? Oh. Securitynya nggak tahu ditanya. Ini sih. Tapi nggak apa-apa deh. Apa nggak apa-apa?